Halo teman masak, udah siap masak hari ini belum? Kalau masih bingung dan nggak tahu mau masak apa, caranya mudah. Tinggal nonton aja Masak Enak, karena hari ini ada menu-menu yang spesial buat kalian. Yang pertama ada dendeng batokok, dendengnya empuk banget, dan baladonya pedes. Dan juga ada lumpia makaroni keju nih, renyah kulitnya dan kejunya nggak pelit, dijamin enak. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak, pasti enak. Hai teman masak, ketemu lagi dengan saya Stevie Rafael di Masak Enak, pasti enak. Teman masak, saya lagi seneng banget nih. Tadi saya ke pasar, saya dapet daging penutup atau bahasa kampungnya itu silver side ya. Silver side itu atau penutup ini adalah bagian kaki belakang sapi. Jadi bagiannya ram tuh atau gandik. Nah silver side ini dia unik banget dagingnya tuh. Dia tipis, memang tipis kayak gini dan seratnya tebal. Cocok untuk menu dendeng ya. Pas banget sama menu kita kali ini yang mau saya masak di episode kali ini ya, yaitu dendeng batokok khas Sumatera Barat. Gampang banget buatnya, bahan-bahannya juga mudah tuh didapat. Semuanya ada di pasar. Nah, pertama untuk menyediakan dendeng batokok ini, saya udah menyiapkan daging ini sebanyak kurang lebih 500 gram, dagingnya silver set atau daging penutup namanya ya, dan juga 8 mata asam jawa. Nah, asam jawa ini nanti kita kasih air sedikit, lalu kita akan remas-remas sampai keluar asamnya, ya, seperti ini. Kita pisahin biji-bijinya, oke. Dan kita ambil larutannya tuh, dia kental kayak gini, oke banget ya. Dan kita juga nggak mau terlalu basah, karena nanti daging ini kan juga akan kita marinasi namanya ya. Kalau terlalu basah dia nanti penyerapannya kurang. Dan kita akan tambahkan sama garam. Nah, garamnya setengah sendok makan. Kita remet-remet sampai semuanya tercampur rata ya. Kalau misalnya mau disimpan semalaman dengan asam, jumlah garamnya dikurangin ya. Jangan sampai kayak tadi, sebanyak tadi. Paling cuma pakai sekitar setengah sendok teh aja dulu. Nanti pas memasak baru tambahin lagi garamnya. Karena kalau kebanyakan garam nanti dagingnya kering. Karena airnya pada keluar semua. Saya udah nyiapin ada sekitar 1 liter air. Kita bisa panaskan. Nah, kita panaskan airnya dan di sini kita akan tambahkan juga sama bahan-bahan lain nih ya. Dan kita ratakan lagi nih. Kita nyemet-nyemet gitu pakai tangan gitu ya, biar semua permukaan dagingnya terkena dengan jahe, bawang putih dan juga ketumbar. Nah, airnya udah mendidih. Juga udah wangi ya. Biasanya saya itu nggak potong dulu ya, karena apa? Karena daging itu kan dia kalau direbus dia menyusut. Lebih baik kita potongnya kalau misalnya ini kepanjangan ya, kita bisa potong bagi 3 aja dulu. Bagi 3. Nanti setelah habis direbus baru dipotong. Jadi kita bisa tahu tuh ukurannya. Bisa mungkin dia lurus ya. Jadi dia nggak kegulung. Kalau misalnya kegulung nanti susah untuk batokoknya atau mukulnya ya, karena gulung-gulung dia. Nah di sini kita masukkan juga daun salam, ada 1 lembar ya. Kamu boleh juga loh ditambah sama daun jeruk. Jadi kalau kita merebus daging dendeng batokok ini, kita akan merebusnya sampai airnya itu asat atau menyusut. Saat airnya menyusut, dagingnya pun tetap keras sebenarnya ya. Batokok ini merupakan solusi untuk mengepukkan daging cara tradisional. Jadi itulah batokoknya atau digebuknya ya, atau geprek. Nah, bahasa sana batokok. Jadi geprek sendiri itu dia saat udah matang walaupun dagingnya masih keras, dan kalau gepreknya benar dan juga rata, itu akan memecah serat-serat daging yang tebal tersebut, sehingga nanti pas digigit sensasinya jadi lembut dagingnya. Seperti itu. Kreasi daging-daging seperti ini itu banyak juga dijumpai di negara lain. Jadi ada tuh di Prancis, jadi dia punya sajian menggunakan daging, tapi dagingnya mentah. Daging mentah dikasih sedikit sama lemon, sama bumbu ya, sama herbs sedikit. Tapi dagingnya harus fresh banget karena dimakan mentah. Dan juga disajikan sama kuning telur.
Boleh dicari tuh kapan-kapan, sekali seumur hidup harus cobain juga. Steak tartar namanya. Ada juga kalau di Jepang yang menggunakan daging-daging lembaran-lembaran seperti ini tuh yang yakiniku. Jadi beef yakiniku itu menggunakan daging lembar-lembaran seperti ini, tapi memang bagiannya bukan bagian kaki. Biasa daging yang digunakan adalah bagian dari punggung atau bahan prime-nya sapi ya. Bagian lembutnya sapi. Ada juga di Jerman, daging itu biasa dicincang, ditambah rempah-rempah, dimasukin ke usus sapi. Jadinya bratwurst sausage. Seluruh dunia udah tahu bratwurst sausage itu enak banget rasanya ya. Kalau kalian ke kafe-kafe, kekinian, segala macam, atau coffee shop, kadang-kadang ada tuh menu sausage bratwurst atau bratwurst sausage. Kalian pesan aja karena rasanya oke banget. Satu lagi ada sajian daging dari Korea yang pastinya kalian juga pernah dengar lah. Namanya bulgogi. Asal nama dari bulgogi adalah sapi yang dipanggang atau digoreng. Jadi bulgogi ini dia cita rasanya manis. Dagingnya menggunakan juga daging sapi bagian punggung. Biasa dipotong itu irisnya tipis-tipis juga. Disajikan tuh sama wijen dan wanginya itu wangi minyak wijen. Nah, ini kita akan kalau misalnya udah mendidih kayak gini, kita ratain aja dagingnya supaya semuanya kecelup ya. Kita pastiin semuanya kecelup, jadi matangnya merata. Lalu sementara kita merebus daging, kita akan membuat sambal baladonya. Kali ini saya pakai pete nih. Jangan kemana-mana ya, tetap di Masak Enak, Pasti Enak. Kembali lagi di Masak Enak, Pasti Enak. Jadi di sini saya udah nyiapin ulekan, cobek ya. Kita akan buat sambal baladonya. Lihat deh depan saya udah banyak banget nih, ada cabai merah keriting. Cabai merah keriting ini saya pakai 25 buah. Dengan daging sebanyak kurang lebih 500 gram. Cabainya yang diperlukan untuk balado ini juga harus banyak. Supaya nanti makannya juga luar biasa. Medok gitu ya. Oke. Dan ini kalau misalnya buat balado, itu ulekan cabenya itu nggak perlu yang terlalu halus. Jadi harus agak kasar-kasar sedikit biar kelihatan ya. Masih lembaran-lembaran sagu. Nah, lihat deh teman masak. Sini udah jadi nih. Tuh, dia nggak terlalu halus ya. Jadi dia masih kelihatan lembaran cabai merahnya. Kita bisa siapkan juga bahan lainnya yaitu tomat. Nah, tomatnya kita nggak ikut ulek, kita iris aja tipis-tipis. Siapin di wadah terpisah dan kita punya jeruk purut. Ini kunci wangi sambal balado yang enak banget ya. Saya tuh kepikiran lagi pengen makan pete. Ini nanti kita juga akan tumis bersama dengan sambalnya. Kita bisa panaskan pan. Dan kita kasih minyak sebanyak kurang lebih 150 ml. Jadi agak banyak nih. Kita ratakan dan tunggu sampai tomatnya ini lunak. Bisa dilihat di sini tomatnya sudah lunak ya. Kita bisa masukkan petenya. Kenapa 7 menit? Karena saya gunakan petenya ini whole ya, langsung satu gitu. Tapi kalau kalian belah dulu biasanya itu biar kelihatan banyak gitu ya. Itu bisa cuma sekitar 4 menit sampai 5 menit aja dia udah matang. Kita matikan sambalnya, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini bisa lihat nih, airnya sudah asat nih, udah reduce lebih dari setengahnya. Kita bisa angkat dan saya juga siapin nanti minyak panas untuk menggoreng dendeng batokoknya. Nah, memasak di sini kita panaskan minyaknya. Oke. Dan kita akan mulai membatokok dagingnya. Sini saya pakai ulekan yang pakai cabai tadi supaya nyerep. Wah, kita dalam menggeprek daging ini nggak perlu pakai tenaga ya. Jadi pakai gaya gravitasi aja. Karena jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras nanti dia hancur beneran dagingnya.
udah dibatokok semua, sudah digeprek ya. Kita panasi minyaknya udah panas. Jadi gorengnya ini paling sekitar 2 menit ya. Jadi dia nggak sampai kering banget. Ini warnanya juga udah coklat ya, tapi nggak terlalu kering. Kalau misalnya kalian mau yang kering, apinya dikecilin aja dan masak atau goreng lebih lama. Ini dia masih moisture ya, masih lembab, masih ada kandungan airnya juga. Kalau yang kering dia udah bener-bener sedikit kandungan air. Saat sambalnya udah panas, jadi udah kelihatan minyaknya juga agak lebih cair ya. Ini kita bisa langsung masukkan dendeng batokonya dan kita aduk rata. Oke, kita campurkan dendeng batoko. Sebentar, sekitar 2 menit, jadi biarin aromanya juga nyampur jadi satu, baru kita langsung plating. Dan dendeng batokok ready to serve. Oh yeah, saya ready buat mencicipi dendeng batoko kali ini. Kalau kalian dendeng batoko itu nggak ada dendeng batoko yang nggak berminyak ya. Justru minyaknya itu yang bikin kita ngiler ya. Lihat tuh, pakai sendok aja udah putus ya. Padahal tadi saya rebusnya itu nggak nyampe setengah jam. Rasa rumah.